Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ditemukan lagi di mata kuliah bisnis internasional. Langsung saja, ini ada tugas PPL. Sebelum menuju langkah-langkah PPL, ini ada pertanyaan yang harus jawab. Untuk yang pertama, apa saja peluang dan tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dari perdagangan nikel? Yang pertama itu peluangnya, itu opportunity. Dapat meningkatkan investor domestik khususnya untuk melakukan investasi pada usaha milik negara. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Hal ini dapat dilihat jika biaya keluar ekspor komoditas nikel dinaikkan secara signifikan. Ancamannya adanya revisi aturan mengenai pelarangan ekspor nikel, maka memungkinkan kembali untuk terjadinya ekspor biji nikel ke UA. Pemerintah berpotensi mengalami kerugian karena pemerintah akan membayar ganti rugi dan juga sanksi. Mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Devani. Ke Mbak Desi dulu, Mas, sebentar. Silakan Mbak Desi. Saya hanya menambahkan, untuk peluangnya ada peningkatan investasi. Investasi dalam industri hilirisasi nikel dapat memberi peluang untuk meningkatkan nilai tambah perdagangan nikel dengan menarik investasi dalam infrastruktur dan fasilitas produksi yang modern, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Kemudian ada permintaan yang meningkat. Permintaan nikel secara global diperkirakan akan mencapai 4,6% pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga 2030 mendatang. Nikel di Indonesia umumnya terdapat dalam bentuk endapan nikel lateritik atau Fe dan Co berada di permukaan batuan dasar ultramafic sebagai hasil pelapukan kompleks dari oviolit atau pengkayaan sumber media nikel Indonesia. Untuk tantangannya itu ada keterbatasan teknologi. Indonesia memiliki belum mandiri dalam teknologi hilirisasi nikel. Teknologi pengolahan dan pemurnian masih dikuasai oleh asing, terutama Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Mbak Devani silakan. Atau dari yang lain yang ingin menambahkan, Mbak Siva, Mas Rizky, dan Mas Zidan? Oke, untuk selanjutnya ke pertanyaan nomor 2 yang akan dijawab oleh Mbak Siva. Kita alihkan saja ke Mas Zidan. Jarang menjawab berarti nggak aktif loh ya. Mas Rizky Wono, silakan menanggapi pertanyaan nomor 2. Mungkin menanggapi strategi terbaik untuk mendorong industri pengolahan nikel dalam negeri. Jangan bilang pertama, mungkin. Jangan bilang mungkin. Yang pertama ada mendorong investasi dalam pembangunan smelter dengan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan seperti teknologi high pressure acid launching atau HEPAL. Yang kedua ada mendorong penelitian dan pengembangan untuk inovasi teknologi dalam pengolahan nikel sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dari produk-produk turunan nikel.
yang bersumber dari Kementerian ESDM. Begitu Mas Abi. Izin menambahkan, ini dilansir dari CIS, Center of Strategic International Studies. Sesuai dengan Undang-Undang Minerba tahun 2009, pengelolaan minerba harus dikuasai oleh pemerintah agar dapat memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional. Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah dapat menetapkan kebijakan mineral dan atau batu bara yang mengutamakan kepentingan dalam negeri. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian produksi dan ekspor. Silakan ditanggapi, Mbak Desi. Izin menambahkan, berdasarkan sumber CNBC Indonesia, pemerintah menerapkan strategi komoditas minerba. Pemerintah sedang menyusun Grand Strategi Komoditas Minerba atau GSKM untuk sektor nikel. GSKM bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari industri pertambangan termasuk nikel dengan target mencapai 1.000 triliun per tahun. Terus ada inventarisasi biji nikel. Pemerintah akan melakukan inventarisasi biji nikel kadar rendah atau limonit yang dihasilkan dari penambangan saprolit atau biji nikel kadar tinggi di atas 1,7%. Lalu melakukan penambangan saprolit dan limonit secara bersamaan untuk menurunkan biaya. Kemudian ada substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan domestik stainless steel dengan mengembangkan industri stainless steel tipe 200, pengembangan industri katode tipe nikel manganes kobalt atau NMC, pengembangan industri sel baterai berbahan baku nikel untuk kendaraan listrik. Dari saya itu, Mas Abi. Oke, cukup. Dari Mbak Devani ada tanggapan? Saya sependapat dengan Mbak Desi. Oh iya. Untuk selanjutnya itu soal nomor 3, yaitu tentang apa saja kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung strategi tersebut. Untuk pertanyaan ini akan disampaikan oleh Mbak Syifa. Ya, pertanyaan nomor 3 ya, apa saja kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung strategi tersebut? Jadi, dari sumber yang saya dapat, pemerintah bisa mengambil strategi antara lain, 1, mengembangkan infrastruktur, koordinasi pembangunan industri dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Yang kedua, implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN melalui optimalisasi belanja modal pemerintah pusat dan BUMN. Terus kemudian ada pengaturan impor produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan terhadap kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian ada pembangunan SDM dengan cara memperkuat pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja dalam industri pengelolaan nikel guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kemudian yang terakhir, mendorong investasi di sektor industri yang meliputi perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi, dan fasilitasi pemberian insentif investasi. Itu pendapat saya. Izin menanggapi dari nomor pertanyaan nomor 3 ini dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jadi kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung strategi tersebut adalah kebijakan hilirisasi industri. Yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan ketidakpastian
ekonomi global saat ini. Indonesia juga bertekad menjadi pemain kunci global dalam industri hilirisasi berbasis komoditas dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis SDA di dalam negeri. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Rizky Yuwono. Ini saya akan menambahkan ada pasal-pasal ya, melakukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah. Itu menurut pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara untuk memahami dampaknya terhadap pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri. Ini termasuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mendukung atau menghambat peningkatan nilai tambah dalam perdagangan nikel. Yang kedua ada analisis tentang tantangan dalam infrastruktur dan teknologi. Seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi perlu dilakukan. Ini akan membantu dalam menentukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur yang diperlukan dalam industri pengolahan nikel. Yang terakhir ada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Ini akan membantu dalam mengatasi konflik dan menemukan titik temu untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan industri nikel. Seperti itu Mas Abi. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Mungkin akan ditanggapi oleh Mas Zidan untuk pertanyaan nomor 3. Ini saya setuju dengan tanggapan Mas Abi terkait hilirisasi. Karena menurut Ridwan Jamaludin, selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, menyampaikan, selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas biji nikel dari gejolak harga. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya biji nikel sebesar 11.887 juta ton. Serta cadangan biji sebesar 4.346 juta ton. Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam. Nah, menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono mengungkapkan kegiatan eksploitasi nikel berjalan agar Indonesia bisa lebih mandiri dalam produksi nikel. Begitu, Mas. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah PPL. Yang pertama adalah klarifikasi situasi. Untuk yang pertama, untuk 1A akan disampaikan oleh Mbak Devani. Baik, di sini ada kondisi perdagangan nikel saat ini termasuk ekspor impor dan nikel yang dicantumkan dan nikel. Kondisi perdagangan nikel saat ini terkait dengan harga, permintaan, dan pemasokan global. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekspor impor dan nikel, sebagai contoh berdasarkan laporan Bloomberg pada tanggal 15 Juni 2021, harga nikel naik sebanyak 1,8% pada perdagangan global karena permintaan tinggi dari industri baterai seperti untuk mobil listrik. Hal ini meningkatkan penggunaan nikel dalam produksi baterai li-ion, namun demam COVID-19 dan ketidakpastian dalam beberapa negara penghasil nikel seperti Indonesia dan Filipina dapat mempengaruhi ekspor dan impor nikel. Mungkin itu. Mungkin bisa ditanggapi mengingatkan on-cam nggih. On-cam. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Desi.
Ya, untuk kondisi sekarang itu ada penurunan harga nikel. Produk nikel kini tengah turun seiring dengan turunnya harga produk komoditas besi dan baja. Penurunan terbesar untuk harga komoditas ferronikel untuk yang harganya turun senilai 383 juta US dollar atau sebesar 31,92%. Meski begitu, secara kumulatif atau pada Januari sampai Februari 2024, BPS mencatat ekspor nikel juga anjlok sebesar 0,92% menjadi senilai 920 juta US dollar dari periode yang sama sebelumnya senilai 1,27 miliar US dollar. Dipengaruhi turunnya ekspor komoditas itu ke Cina sebesar 275 juta US dollar. Norwegia turun 135 juta US dollar dan Jepang 70 juta US dollar. Sumber CNBC Indonesia. Mungkin itu dari saya, Mas Abi. Baik, terima kasih. Izin menanggapi kondisi perdagangan nikel saat ini per 21 Maret tahun 2024 dilansir dari CNBC Indonesia. 7 saham pertambangan nikel di Indonesia ini terpantau cerah bergairah pada perdagangan sesi 1 Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Ditopang oleh menangnya pasangan calon paslon nomor 2 urut 2 Prabowo Gibran dan naiknya harga nikel dunia. Dan Badan Pusat Statistik BPS mencatat volume ekspor nikel dan barang daripadanya HS75 mencapai 121,17 ribu ton dengan nilai 496,96 US dollar juta pada Januari tahun 2024. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Zidan. Jadi untuk tanggapan dari saya hampir sama dengan Mas Abi. Karena sumber yang saya dapat juga sama dari BPS. Nah, di sini BPS mencatat volume ekspor nikel dengan kode HS75 itu mencapai 123,17 ribu ton dengan nilai 496,96 juta US dollar pada Januari 2024. Sementara itu, BPS mencatat neraca perdagangan RI surplus sebesar 2,02 miliar US dollar pada Januari 2024. Menurut Kepala Badan BPS, meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2023 yang surplusnya mencapai 3,29 miliar. Jadi dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 45 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Begitu, Mas. Oke, baik. Untuk selanjutnya, klarifikasi situasi yang B akan disampaikan oleh Mbak Desi. Ya, untuk ada Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sehingga negara ini memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku nikel secara global. Cadangan nikel di dunia pada Januari 2020 mencapai 1.390.419.000 ton NI dengan Indonesia memiliki 72 juta ton NI atau 52%. Sumber Kementerian ESDM RI. Kemudian ada pemerintah Indonesia sedang mendorong hilirisasi industri nikel, yaitu pengolahan nikel menjadi produk olahan bernilai tambah. Aturan ekspor produk olahan nikel dengan kandungan 30-40% sedang dipersiapkan. Sumber nikel.co.id. Produksi nikel di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1.040.000 ton. Proyeksi Badan Geologi Pemerintah
Amerika Serikat menunjukkan peningkatan produksi nikel di Indonesia sebesar 20% pada tahun 2022. Sumber Kompaspedia. Mungkin itu dari saya, Mas Abi. Silakan ditanggapi oleh Mbak Syifa. Iya, pendapat saya kurang lebihnya sama-sama kayak Mbak Desi, jadi belum ada tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Dari Mas Rizky. Mungkin di sini saya menambahkan salah satu contoh industri nikel di Indonesia ada PT Aneka Tambang Tbk atau yang biasa disebut Antam. Ini merupakan pemain utama dalam industri nikel Indonesia. Mereka menambang dan mengolah nikel di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Rantai nilai Antam dimulai dari penambangan biji nikel hingga pengolahan menjadi produk akhir seperti nikel matte atau nikel dalam. Sumber dari website antam.com. Izin menanggapi dari klarifikasi situasi yang B. Ini dilansir dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tentang struktur industri nikel di Indonesia ialah maklumat pelayanan unit kerja serta mewujudkan kawasan industri nikel yang terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia. Saya juga sama tadi tentang yang ditanggapi oleh Mas Rizky Wono tentang pemain utama dalam industri nikel yaitu PT Aneka Tambang Tbk Antam. Untuk selanjutnya ini adalah dilansir dari Kemenko Bidang Kementerian dan Investasi tentang rantai nilai yaitu hilirisasi nikel, yaitu menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Desi. Mohon maaf Mbak Devani. Baik, selain PT Antam, ada juga PT Indonesia Asahan Aluminium atau Persero yang memiliki tambang nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Selain itu ada juga PT Huadi Nikel Alloy Indonesia memiliki tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan ada juga PT Harita Prima Abadi Mineral memiliki tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sumber CNBC Indonesia. Mungkin itu Mas Abi. Ya, untuk tanggapan yang terakhir dari Mas Zidan. Dari sumber yang saya dapat, website dari bisnis.com menyebutkan bahwa Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu perusahaan nikel terbesar di dunia. Dengan sejumlah perusahaan tambang yang memimpin industri ini, dengan pengembangan industri kendaraan listrik atau EV yang sangat bergantung pada nikel sebagai bahan baku utama untuk baterai, peran-peran perusahaan ini semakin penting. Salah satu pemain utama dalam nikel adalah PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi nikel, tetapi juga berkolaborasi dengan PT Industri Baterai Indonesia, LG Energy Solution, dan Contemporary Amprech Teknologi CO. Limited untuk menyuplai bahan baku baterai kendaraan listrik. Laba bersih Antam pada tahun 2021 mencapai 1,8 triliun yang menunjukkan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional. Untuk selanjutnya, klarifikasi situasi yang C. Ini dilansir dari CNBC Indonesia dan Kominfo terkait kebijakan pemerintah terkait perdagangan nikel adalah pemerintah Indonesia yang melarang ekspor biji nikel ke luar negeri rupanya tidak membuat proses perdagangan ekspor-impor dengan negara lain menjadi terhambat. Mulai Juni tahun 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor biji bauxite dan mendorong industri pengelolaan dan pemurnian bauxite di dalam negeri. Ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta Pusat Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022.
Untuk klarifikasi situasi C ini akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Baik, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak 1 Januari tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri nikel di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk olahan nikel. Sumber CNBC Indonesia. Selain itu, pada Oktober tahun 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan larangan ekspor biji nikel. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kebijakan larangan ekspor biji nikel tersebut. Sumber CNBC Indonesia. Mungkin itu Mas Abi. Sekian. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Rizky. Di sini saya akan menambahkan ada beberapa kebijakan di pemerintah ya yang tertuang dalam undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang tambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan SDM dan batu bara di Indonesia, termasuk kebijakan terkait ekspor mineral mentah. Pasal 102 dari undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan terkait ekspor mineral mentah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambangan mineral dan batu bara. Nah, dari peraturan ini mengatur tentang keterlibatan asosiasi dalam pembentukan kebijakan pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini mencerminkan perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah, industri, dan asosiasi yang perlu dipahami dalam merancang kebijakan terkait perdagangan nikel. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Desi. Saya tanggapi punya Mbak Revani sedikit dan mau menambahkan sedikit juga. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kemungkinan akan kembali kalah dalam gugatan banding terkait hilirisasi nikel di WTO. Namun pemerintah tetap mengajukan banding untuk mengulur waktu sampai hilirisasi dalam negeri siap dilakukan. Sumber Kompas. Kemudian Presiden Jokowi Widodo menggunakan taktik mengulur-ngulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh WTO. Tujuan dari taktik ini adalah untuk memperpanjang waktu agar pemerintah dapat mempersiapkan strategi yang lebih baik dalam menghadapi larangan tersebut. Sumber tempo.com. Mungkin itu, Mas Abi. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yang kedua itu identifikasi akar permasalahan. Yang 2A ini dilansir dari jurnal Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia yang disusun oleh Diki Dwi Radika dan Raden Ambara Arya Wabisma. Sini ada faktor-faktor yang menghambat peningkatan nilai tambah dari perdagangan nikel. Sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan peningkatan pembangunan nasional menurut Firdaus tahun 2022. Untuk selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu yang menghambat nilai tambah dari perdagangan nikel. Faktor eksternal yang pertama ada harga pasar, yang kedua permintaan global, ketiga kondisi ekonomi global, yang keempat kebijakan perdagangan, yang terakhir ada persaingan dengan bahan baku pengganti. Mungkin untuk 2A ini akan ditanggapi oleh Mbak Syifa. Ya, sedikit menambahi, fluktuasi harga nikel di pasar global dapat mempengaruhi nilai tambah dari perdagangan nikel. Saat harga rendah, mungkin kurang insentif untuk melakukan investasi dalam peningkatan nilai tambah karena potensi keuntungan yang lebih rendah. Keterbatasan dalam teknologi pengolahan nikel juga menjadi hambatan. Proses pengolahan yang lebih canggih dan efisien diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu, regulasi pemerintah dan kebijakan perdagangan juga bisa mempengaruhi nilai tambah dari perdagangan nikel.
Kebijakan yang tidak mendukung investasi dalam peningkatan nilai tambah dapat menjadi hambatan dan juga permintaan pasar yang rendah terhadap produk tambahan nikel juga bisa menjadi hambatan. Jika tidak ada permintaan yang cukup untuk produk tambahan, maka tidak akan ada insentif untuk meningkatkan nilai tambah. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini melalui inovasi teknologi, investasi infrastruktur, kebijakan yang mendukung dan pengembangan pasar dapat membantu meningkatkan nilai tambah dari perdagangan nikel. Ya, itu saja. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Zidan. Baik, menurut Kompas, hambatan perdagangan atau trade barrier yang dibangun negara lain, khususnya Uni Eropa, menjadi tantangan utama kebijakan hilirisasi. Hal tersebut menghambat upaya Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari produk hasil tambang. Meski begitu, pemerintah optimis produk hilir hasil tambang nasional masih dapat diterima pasar internasional. Salah satunya adalah gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas kebijakan hilirisasi industri pertambangan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah sejak awal 2020. Yang pertama yaitu hilirisasi yang tidak diterima oleh negara Uni Eropa. Untuk yang kedua yaitu biaya yang mahal. Biaya investasi untuk hilirisasi yang mahal juga dinilai sebagai tantangan. Para pengusaha dinilai sulit untuk mencari pendanaan dalam membangun smelter untuk meningkatkan nilai hasil tambang. Untuk sebagai gambarannya, satu pabrik smelter aluminium saja yang berkapasitas 500.000 ton itu membutuhkan 1 miliar US dollar sampai 2 miliar US dollar atau setara dengan 14,8 triliun rupiah sampai 29,7 triliun rupiah. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Baik, salah satu faktor yang dapat menghambat peningkatan nilai tambah perdagangan nikel adalah keterbatasan bahan baku. Hilirisasi sebuah proses peningkatan nilai tambah suatu komoditas dengan mengubahnya menjadi barang jadi atau setengah jadi, bahkan membutuhkan bahan baku seutuhnya dari dalam negeri. Bahkan boleh jadi dapat menambahkan komponen dari luar negeri alias impor. Sumber hukumonline.com. Mungkin itu Mas Abi. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Desi. Ya, saya menambahkan sedikit. Pertama ada keterbatasan teknologi. Indonesia belum mandiri dalam teknologi hilirisasi nikel. Teknologi pengolahan dan pemurnian masih dikuasai oleh asing, terutama Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Sumber media nikel Indonesia. Kemudian ada persaingan global. Persaingan dengan negara-negara produsen nikel lainnya dapat menjadi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah perdagangan nikel. Persaingan harga dan kualitas produk dapat mempengaruhi daya saing produk turunan nikel Indonesia di pasar global. Mungkin itu. Silakan ditanggapi oleh Mas Rizky Yuwono. Ini izin menambahkan dari Mbak Siva tentang kebijakan yang kurang mendukung. Ada di pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait ekspor mineral mentah yang dapat memengaruhi pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri yang dilansir dari Kementerian ESDM. Untuk selanjutnya itu identifikasi asal permasalahan yang D. Untuk yang pertama akan ditanggapi oleh Mbak Desi. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari BPS Indonesia, itu ada ketergantungan pada investasi. Jumlah ekonomi bahwa Indonesia semakin tergantung pada investasi dalam tahun terakhir. Ketika pemerintah
menggaungkan program hilirisasi nikel. Hal ini menunjukkan adanya masalah terkait di diversifikasi investasi dan ketergantungan pada satu pasar. Kemudian ada dengan Uni Eropa. Kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia telah menyebabkan sengketa dengan Uni Eropa melanjutkan sengketa tersebut dengan mendorong Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk membentuk panel guna membalas masalah ini. Sumber Kompas. Mungkin itu Mas Abi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, dilansir dari Kementerian Perdagangan, ketika Indonesia membuat kebijakan tentang larangan ekspor biji nikel, akan tetapi kebijakan yang diterapkan di Indonesia ini mendapatkan tantangan berupa gugatan dari Uni Eropa sebagai salah satu konsumen besar nikel dunia menurut Nugroho tahun 2022. Uni Eropa merasa sangat dirugikan atas kebijakan yang ditetapkan di Indonesia, yaitu tentang hilirisasi ekspor biji nikel. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Rizky Yuwono. Terkait pertanyaan ini, saya ingin menyoroti pasal yang telah diatur dalam perundangan kita. Yang pertama ada faktor yang memengaruhi itu ada tantangan dalam infrastruktur dan teknologi pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi mengatur tentang pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi salah satu aspek infrastruktur penting dalam industri pengolahan nikel. Guna memperbaiki infrastruktur yang diperlukan dalam industri pengolahan nikel. Yang selanjutnya ada perbedaan pandangan dan kepentingan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemerintah, industri, dan asosiasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, akan membantu dalam mengatasi konflik dan menemukan titik temu untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam pengembangan industri nikel. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Baik, dilansir dari jurnal Kemenak, kebijakan larangan ekspor biji nikel juga menunjukkan adanya sikap proteksionisme dalam perdagangan nikel Indonesia. Meskipun Indonesia kalah dalam sengketa di WTO, pemerintah dapat menerima kompensasi dalam bentuk durian runtuh sebesar 465 triliun rupiah. Mungkin itu Mas Abi yang dapat saya tambahkan. Oke, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Syifa. Ya. Jadi akar permasalahannya itu sebenarnya Indonesia cenderung mengandalkan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Hal ini membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global dan kurang mampu mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Mungkin beberapa kebijakan pemerintah juga tidak mengarah pada peningkatan nilai tambah dalam perdagangan nikel. Itu saja Mas Abi. Oke. Untuk selanjutnya adalah identifikasi akar permasalahan yang C. Sini akar permasalahannya adalah ketika Indonesia membuat kebijakan tentang larangan ekspor biji nikel, akan tetapi kebijakan yang diterapkan di Indonesia ini mendapatkan tantangan berupa gugatan dari Uni Eropa sebagai salah satu konsumen besar nikel dunia. Uni Eropa merasa sangat dirugikan atas kebijakan yang ditetapkan di Indonesia karena Uni Eropa adalah salah satu konsumen besar nikel di dunia, karena dengan adanya hilirisasi yang diadakan oleh pemerintah Indonesia dengan kebijakan-kebijakannya itu sangat merugikan bagi Uni Eropa, sehingga biji nikel di negara mereka itu meningkat harganya secara lonjak itu dengan harga mahal. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Syifa. Ya, sebenarnya saya juga belum terlalu paham dengan poin ini, tapi
sedikit teman yang saya dapat. Jadi yang pertama itu ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Prioritas utama dalam mengurangi ketergantungan dan pada ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah dengan meningkatkan nilai tambah. Hal ini mendesak karena akan membantu melindungi ekonomi dan fluktuasi harga global dan menciptakan peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui ekspor. Kemudian kebijakan pemerintah yang tidak mendukung. Reformasi kebijakan pemerintah yang tidak mendukung nilai tambah dalam perdagangan nikel juga menjadi prioritas karena dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif untuk investasi dalam pengolahan nikel. Yang kemudian kondisi pasar yang tidak stabil. Sementara fluktuasi harga nikel dan perubahan dalam permintaan harga pasar. Hal ini mungkin memiliki urgensi yang sedikit lebih rendah karena faktor-faktor lain yang lebih langsung mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan industri nikel di Indonesia. Namun tetap penting untuk memantau dan merespon kondisi pasar secara proaktif. Itu, Mas. Oke. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Rizky Wono di 2C. Langsung saja dilanjutkan dan ditanggapi oleh Mbak Desi. Ya, sedikit dari saya, dilansir dari jurnal Kemendek, sikap proteksionisme dalam perdagangan nikel perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi hubungan perdagangan dengan negara lain. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan proteksionis ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya ada implementasi program hilirisasi nikel. Masalah dalam implementasi program hilirisasi nikel perlu mendapatkan perhatian karena program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk olahan nikel. Perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar program ini dapat berjalan dengan efektif. Sumber The Conversation. Mungkin itu Mas Abi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Saya sependapat dengan Mbak Desi karena kebetulan sumbernya sama. Sumber yang saya dapatkan. Oke, baik. Terima kasih. Dari Mas Zidan ingin menanggapi? Seperti yang tadi saya katakan, kait perbatasan infrastruktur dan teknologi. Ya, karena pengembangan industri pengolahan nikel membutuhkan infrastruktur dan teknologi yang memadai. Keterbatasan dalam hal ini dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan nilai tambah produk nikel di dalam negeri. Karena seperti contoh yang tadi saya sebutkan bahwa pembangunan satu smelter yang berkapasitas 500.000 ton saja membutuhkan dana sebesar tadi pembangunan satu pabrik smelter aluminium berkapasitas 500.000 ton saja membutuhkan 1-2 miliar dolar US dollar atau 14,8 triliun sampai 2,7 triliun rupiah, begitu Mas. Ya, untuk selanjutnya ditanggapi oleh Mas Rizky Wono. Permasalahan berdasarkan urgensinya ya, berarti ya. Ada kebijakan dan regulasi yang tadi saya sampaikan
dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Langkah ini penting karena kebijakan yang kurang mendukung dapat secara langsung menghambat pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk merevisi atau mengubah kebijakan tersebut yang tidak mendukung perlu diprioritaskan. Untuk selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Untuk poin A akan disampaikan oleh Mbak Desi. Ya, kalau dari saya, itu meningkatkan nilai tambah produk olahan nikel sebesar 20% dalam 2 tahun dengan menerapkan strategi hilirisasi yang tepat, meningkatkan investasi dalam pengolahan nikel dan meningkatkan kualitas produk olahan nikel. Itu saja Mas Abi. Mungkin tanggapan dari Mbak Syifa. Ya, tujuan dari SMRT ya. Tujuannya meningkatkan nilai tambah dari perdagangan nikel di Indonesia dalam waktu yang telah ditentukan dengan cara mengembangkan dan menerapkan proses pengolahan nikel yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk menciptakan produk tambahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kemudian meningkatkan nilai tambah perdagangan nikel sebesar 20% dari tahun sebelumnya dalam 2 tahun pertama implementasi. Dengan dukungan dari pemerintah, industri, dan lembaga akademis, serta investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang sesuai, peningkatan nilai tambah sebesar 20% dalam 2 tahun dianggap sebagai target yang dapat dicapai. Kemudian meningkatkan nilai tambah dari perdagangan nikel akan mendukung diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan meningkatkan daya saing industri nikel Indonesia di pasar global. Kemudian tujuan ini harus dicapai dalam 2 tahun setelah implementasi dimulai dengan evaluasi progres dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Gitu pendapat saya. Ya, maaf, tak slow ya. Coba lebih spesifik hilirisasinya tuh apa? Ini bukan debat capres ya. Nah, debat capres politik nggak apa-apa. Nggak spesifik, ini kan masalahnya di manajemen, jadi harus spesifik apa gitu ya. Oke, monggo. Selanjutnya dilansir dari Plan RI tentang spesifikasi itu untuk meningkatkan nilai tambah dari perdagangan nikel adalah hilirisasi, yaitu Indonesia akan menjual nikel saat menjadi barang jadi bukan barang mentah. Dan dilansir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Measure meningkatkan nilai tambah dari perdagangan nikel adalah keberadaan hilirisasi nikel dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas biji nikel dari gejolak harga. Untuk Nah, selanjutnya hilirisasinya apa, Mas? Hilirisasinya apa? itu menjadi barang jadi bukan menjadi barang mentah, Pak. Ya apa? Nikel, Kan Pak. itu banyak loh. Mbak Desi apa? Hilirisasi nikel. Ya apa? Spesifik. Smelter ki hilirisasi. Apa. Bahan baterai bukan, Pak? Ya, Ojo hilirisasi terus jadi moto kayak apa kemarin tuh debat capres. Oh, hilirisasi ini apa? Ya, yo. Saya izin menambahkan, jadi hilirisasi nikel itu menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Mungkin untuk contoh yang diimpor yaitu Antam.
Silakan Mas Zidan untuk menanggapi. Mas Rizky Yuwono, silakan menanggapi. Mungkin lanjut aja Mas Abi. Oke, langsung saja ke merumuskan tujuan yang B. Ini dilansir dari FOID, yaitu memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, dijadikan pasokan baterai dan kerangka kendaraan listrik dan dapat meningkatkan lapangan kerja. Jadi di sini ada beberapa strategi agar memberikan atau meningkatkan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri. Yang pertama itu adalah menganalisis tugas, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta delegasi tujuan, pengembangan tim dan unit kerja, inovasi dalam proses kerja, pengembangan produk atau layanan baru, dan kerjasama dengan pihak internal. Jadi salah satu contoh baterai ini yaitu baterai helium dan kendaraan listrik. Jadi baterai lithium ini akan menjadi salah satu pengganti atau salah satu bahan agar kendaraan listrik ini berjalan dengan sebagai mestinya. Kalau kita ketahui, kalau kendaraan yang kita pakai, motor-motor yang kita pakai atau mobil yang kita pakai itu biasanya kita menggunakan bahan bakar seperti pertalite, pertamax dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kendaraan listrik ini memerlukan adanya nikel, yaitu menjadi bahan yaitu seperti baterai lithium. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Rizky Yuwono. Mungkin hasil hilirisasinya ini nikel mencakup produk-produk turunan nikel seperti stainless steel, baterai lithium ion untuk mobil listrik, dan paduan nikel yang digunakan dalam industri pesawat terbang. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengolahan nikel di dalam negeri, pemerintah berusaha menghentikan ekspor biji nikel mentah dan meningkatkan nilai tambah produk nikel sesuai dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang yang ditetapkan dalam program hilirisasi. Langkah-langkah ini juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri dalam negeri. Oke, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Devani. Oke, akan ditanggapi oleh Mbak Desi. Saya menambahkan dari Mas Rizky, peningkatan keterampilan tenaga kerja, kompleksitas proses produksi dalam industri pengolahan nikel membutuhkan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan nikel. Sumber myrobin.id. Kemudian ada diversifikasi produk
Dengan hilirisasi, Indonesia dapat menghasilkan berbagai produk turunan nikel seperti logam nikel, forene nikel, dan baterai nikel. Diversifikasi produk ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam rantai nikel. Sumber dari Geotimes. Mungkin itu dari saya, Mas Abi. Ya, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mbak Syifa. Ya, kurang lebihnya sama pendapatnya Mas Abi sama Mas Rizky. Industri nikel di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan industri lain, terutama industri baja. Nikel merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baja tahan karat yang banyak digunakan dalam konstruksi otomotif dan industri manufaktur lainnya. Selain itu, nikel juga digunakan dalam produksi baterai, khususnya baterai lithium ion yang digunakan dalam kendaraan listrik dan peralatan elektronik lainnya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Didan. Oke, untuk yang terakhir itu adalah merumuskan tujuan yang C. Yang ini akan dipaparkan dan disampaikan oleh Mbak Devani. Yang akan disampaikan oleh Mbak Desi. Silakan. Sedikit dari saya, hampir sama seperti yang poin B. Pada program pengembangan smelter. Program pengembangan smelter perlu diutamakan untuk mendorong hilirisasi tambang. Pembangunan smelter pengolahan nikel dapat menciptakan lapangan kerja di daerah sekitar lokasi tambang. Sumber KPPIP. Kemudian ada inovasi dan fokus pada keberlanjutan. Penting untuk mengadopsi inovasi dan berfokus pada keberlanjutan dalam industri pengolahan nikel. Langkah-langkah ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber yoursay.id. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Rizky Yuwono. Silakan. Menurut yang dilansir dari kumparan.com, prioritas diberikan pada pengolahan nikel untuk industri mobil listrik, mengingat Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 25% atau sekitar 21 juta ton. Hal ini mendukung upaya untuk masuk ke jajaran teratas pasar mobil listrik skala global, yang menjadi penting mengingat tren global menuju kendaraan ramah lingkungan. Oleh karena itu, investasi dalam pengolahan nikel menjadi urgensi utama dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Mas Didan. Ya, selanjutnya itu adalah tujuannya. Jadi tujuannya di sini itu menurut urgensi saya itu dapat meningkatkan lapangan kerja bagi di negara Indonesia kita ini. Mungkin dengan adanya hilirisasi gitu, hilirisasi larangan ekspor nikel, itu dapat membangun perekonomian, meningkatkan perekonomian Indonesia dan juga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Dilihat dari pengangguran di Indonesia ini semakin meningkat. Salah satunya adalah ketika seseorang yang lulus dari universitas itu mereka kebanyakan
pengangguran atau tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya hilirisasi gitu kan, yaitu dapat memberikan nilai tambah bagi komoditas dalam negeri, yaitu dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Ini dapat meningkatkan kualitas SDM negara kita Indonesia ini, yaitu dengan adanya baterai lithium, yaitu menjadi salah satu bahan untuk beroperasinya tentang kendaraan mobil ataupun kendaraan motor di masa yang akan datang. Dengan adanya hilirisasi, mungkin di suatu saat nanti kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak seperti Pertalite, Pertamax dan lain sebagainya itu akan tergantikan dengan kendaraan listrik. Dilihat dari munculnya polusi-polusi yang kita lihat salah satu kota metropolitan yaitu Jakarta, banyaknya kendaraan-kendaraan berminyak, itu kan seperti motor yang kita pakai, mobil yang kita pakai dan lain sebagainya, itu mengeluarkan asap sehingga itu menjadikan polusi bagi suatu daerah atau suatu negara yang akan mengganggu kesehatan kita. Mungkin PBL untuk materi yang kali ini kita selesaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif dan juga menjawab dari langkah-langkah PBL ini. Saya dari cukup sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.